itu ya kita bentuk dulu Purwaka ya, sehingga nanti bisa kemajuan berbagai hal bisa kita fasilitasi. Sebagaimana diketahui Pak Hejati ya, bahwa PWI merupakan salah satu organisasi wartawan tertua ya, di Indonesia. Pembentukannya 6 bulan setelah Indonesia merdeka ya, 9 Februari 1946 ya, di Kota Solo. Nah, kenapa setelah 6 bulan Indonesia merdeka dibentuk PWI? Karena memang sebagian besar wartawan pada saat itu adalah pejuang, tokoh pejuang, termasuk Tan Malaka. Saya pun baru tahu bahwa Tan Malaka itu ternyata wartawan ya. Nah, banyak lagi tokoh-tokoh pejuang yang menjadi wartawan. Kenapa? Karena pada saat Presiden Republik Indonesia Bung Karno memproklamirkan itu ya, semangat dan juga berita soal Indonesia merdeka itu masih hanya diketahui oleh segelintir ya orang, segelintir negara. Maka melalui organisasi pada saat itu yang dibentuk oleh PWI ya, melalui wartawan yang menyebarluaskan informasi ini, baik melalui radio ya, televisi mungkin belum begitu gencar ya, internet juga belum ada ya. Maka melalui wartawan lah pelkit merdeka itu di seluruh dunia bisa berkorban. Makanya PWI ya sampai hari ini alhamdulillah masih eksis ya. Makanya Hari Pers Nasional itu tetap diperingati ya, setiap tahun dihadiri oleh Presiden RI. 2 tahun lalu kami berkunjung ke provinsi Pak Wakajati ya, Pak Hendrik ya, di Ambon ya. Kemarin kami ke Surabaya. Jadi setiap tahun itu memang ada peringatan Hari Pers Nasional ya, diikuti oleh jajaran pers. Nah, makanya kawan-kawan sekarang juga mohonlah sama-sama kita bangun kembali ya kebersamaan ini ya, apa yang menjadi harapan Kejati ya. Mari sama-sama kita fasilitasi bahwa kita harus punya organisasi yang kokoh ya, terutama di jajaran Kejati sehingga apa harapan kita bisa terbangun di sini ya. Terutama tentu niat dan cita-cita kita adalah membangun kekuatan hukum di Sumatera Utara ya, melalui Kejati. Tentu ini semangat kebersamaan ini paling penting ya, bahwa PES juga ikut serta ya, baik buruknya Sumatera Utara tentu tak terlepas dari pembangunan Sumatera jajaran PES. Makanya kami juga henti-hentinya ya berharap mengimbau kepada kawan-kawan, mari tingkatkan profesionalisme kita ya sebagai seorang wartawan. Di dalam kewartawanan juga ada namanya tadi Pak Kejati sudah menyinggung sedikit ya, istilahnya PPRA, pedoman pemberitaan ramah anak. Nah, di dalam uji kompetensi wartawan ini hal yang penting ya, ini diujikan ya, bahwa ternyata untuk anak itu memang harus dilindungi ya. Sekarang ada undang-undang yang diperbarui ya, sehubungan dengan ratifikasi dunia soal anak ya, sehingga anak itu pada usia 18 tahun dia masih dianggap anak. Jadi tingkat pemerintahnya juga harus melindungi ya identitas anak. Kenapa ya? Karena anak korban perkosaan atau korban kejahatan dia mesti dilindungi. Jangan wartawan menghukumnya sampai 2 kali. Ya, pada saat dia dihukum sudah mendapat hukuman 1 kali ya. Dan pada saat kita membuka identitas dia, bahwa dia masih punya masa depan. Nah, makanya betapa pentingnya wartawan juga harus paham kapan dia bisa memberitakan, kapan tidak. Karena juga undang-undang PPRA ini ancamannya serius ya. 6 tahun penjara untuk wartawan ya. 600 juta dan bukan atau ya. Dan 600 juta denda. Ya, ini apa yang disebutkan dalam undang-undang perlindungan anak tadi ya. Makanya dalam uji kompetensi wartawan itu sudah masuk salah satu poin yang diuji adalah PPRA, pedoman pemberitaan ramah anak. Nah, ini dalam kaitan ini juga karena memang ada kaitan dengan hukum ya. Tadi Pak Kejati sudah menyinggung itu apa yang boleh, apa yang tidak, karena memang ada terkait nama baik ya, nama baik seseorang kita juga mesti paham. Nah, makanya sebetulnya pada saat saya masih di awal-awal dulu Pak, ada namanya Pak ya, pedoman pemberitaan di hukum itu nanti ada 10 pedoman pemberitaan. Tapi sekarang saya tidak sampai sejauh ini belum tahu ya ada regulasi soal pemberitaan ini ya. Nah, pada saat dimanapun kita berada sebagai wartawan harus kita memegang kode etik tadi ya. Ada 10 pedoman pemberitaan soal hukum, pedoman pemberitaan soal pemerintahan, pedoman soal kepolisian. Nah, itu ada itu.
ya. Tapi belakangan ini memang pengetahuan itu tidak begitu disebarluaskan, sehingga banyak rambu-rambu yang seharusnya tidak kita langgar banyak dilanggar oleh wartawan. Nah, makanya marilah sama-sama kita tingkatkan profesionalisme kita.